3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Saprian Andromeda STMT dan Bapak Diki Dian Purnama ST Magister Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah blockchain dan cloud computing serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dafa Aulia Maulana. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 9 yang akan membantu jalannya presentasi selama beberapa menit ke depan. Materi yang akan disampaikan pada hari ini terkait implementasi layanan cloud computing software as a service pada usaha mikro kecil dan menengah. Dan akan dibawakan oleh pemateri dari kelompok 9 sendiri. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Dika Satria dengan NPM 2110631160007. Lalu yang kedua ada saya sendiri, yakni Dafa Aulia Maulana dengan NPM 2110631160006. Lalu yang terakhir ada Lutfan Akmal Fatur Rahman dengan NPM 2110311600011. Topik pembahasan yang akan dibawakan pada presentasi kali ini, yang pertama tentang mengenal cloud computing. Lalu yang kedua tentang manfaat cloud computing dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, contoh penerapan layanan cloud computing di bidang ekonomi. Lalu yang keempat, tahap penelitian implementasi cloud computing di bidang ekonomi. Sebelum masuk ke dalam materi presentasi yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk pada materi presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yakni latar belakang tentang implementasi penerapan cloud computing dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi yang berjalan seiring waktu membuat banyak perubahan. Contohnya, pada teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini memiliki peranan penting dalam hal menopang perekonomian bangsa melalui para UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan membangun sistem berbasis cloud computing, dilengkapi layanan SaaS atau Software as a Service yang dapat digunakan UMKM dalam menjalankan proses bisnis dan promosi dalam memulai bisnisnya dengan mengeluarkan budget atau modal yang kecil. Lalu, materi yang selanjutnya ada mengenal cloud computing. Cloud computing sendiri adalah sistem komputasi yang paralel dan tersebar di mana terdiri dari beberapa kumpulan komputer yang terhubung secara virtual ditampilkan sebagai satu atau lebih sumber daya yang dapat digunakan oleh konsumen melalui persetujuan antara pelanggan dan penyedia jasa. Jadi, secara umum, penerapan konsep cloud computing ini untuk kegiatan sehari-hari adalah penggunaan aplikasi pekerjaan secara online, di mana para pengguna tidak perlu memerlukan untuk membeli perangkat lunak untuk melakukan pekerjaan, karena sudah tersedia di internet. Penyedia jasa dalam hal ini menyediakan akses jaringan, keamanan perangkat lunak, aplikasi, dan penyimpanan dalam bentuk pusat data terletak di internet. Lalu ada mode yang ditawarkan dari cloud computing. Sebenarnya ada mode-mode yang ditawarkan ini ada 4. Yang pertama, infrastruktur as a service, IaaS, yaitu penyedia jasa cloud computing yang menyediakan kemampuan penyimpanan data, pemrosesan data, jaringan dan sumber daya komputasi lainnya kepada pelanggan, dan mengizinkan pelanggan untuk menjalankan perangkat lunak dan mengendalikan sumber daya komputasi tersebut. Lalu yang kedua, ada platform as a service,
yaitu penyedia jasa cloud computing yang menyediakan tempat untuk menjalankan aplikasi yang dikembangkan oleh pelanggan menggunakan alat-alat yang disediakan oleh penyedia jasa. Lalu, ada software as a service, ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian di bidang ekonomi ini, yakni penyedia jasa layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi yang berada di infrastruktur cloud dan siap digunakan oleh konsumen. Penggunaan aplikasi bisa diakses melalui berbagai peralatan yang terhubung dengan jaringan internet. Untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yakni Lutfan Akmal Fatur Rahman. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya, yaitu Dava Aulia Maulana, atas tempat dan waktunya. Di sini saya akan membacakan bagian kedua, yakni manfaat cloud computing dalam bidang ekonomi. Boleh di next. Manfaat cloud computing pada sektor ekonomi. Mengutip dari Worldwide Manual Public Cloud Services Spending Guide yang dipublikasikan International Data Corporation atau IDC, belanja dunia untuk layanan public cloud diperkirakan akan mencapai 204 miliar pound sterling pada tahun 2021. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan ekonomi digital. Beberapa positif yang bisa membuat cloud computing sebagai infrastruktur penting dalam ekonomi digital, diantaranya yang pertama adalah memperluas jaringan. Sistem cloud memungkinkan pengguna untuk terintegrasi dengan pengguna lainnya. Hal ini memungkinkan untuk pengguna menggunakan tools analitik dalam menganalisis bisnis mereka. Yang kedua, pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan infrastruktur cloud computing, memungkinkan pelaku bisnis memanfaatkan pola konsumsi masyarakat yang berubah menjadi digital dan menjual produknya lebih luas. Yang ketiga, real-time atau update. Cloud computing menyimpan data pengguna di internet, sehingga pengguna dalam hal ini, pelaku bisnis, bisa memanfaatkan penyimpanan ini untuk mengupdate produk-produknya lebih real-time dan cepat. Yang keempat, ada sistem keamanan data. Cloud computing dapat menyimpan data pengguna di internet yang lebih aman karena sistem keamanannya yang diperbarui atau real-time, sehingga tingkat keamanannya tinggi. Yang terakhir adalah backup data. Pada penggunaan data IT konvensional memungkinkan terserangnya virus atau malware yang menyebabkan dari pelaku bisnis tersebut hilang. Dengan menggunakan cloud computing data-data dasar bisa langsung terbackup. Selain itu, hal ini bisa dimanfaatkan juga untuk analisis consumer behavior yang biasanya membutuhkannya untuk ekonomi digital. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh penerapan layanan cloud computing dalam bidang ekonomi. Next. Di sini, kelompok kami menggunakan Cloud DigitalOcean sebagai penyedia server atau hostingnya. Adapun pengertian dari DigitalOcean yaitu DigitalOcean merupakan penyedia cloud hosting yang unik yang menawarkan layanan komputasi awan kepada entitas bisnis. Sehingga mereka dapat meningkatkan skalanya sendiri dengan menerapkan aplikasi DigitalOcean yang berjalan paralel di beberapa server cloud tanpa mengorbankan kinerjanya. DigitalOcean adalah penyedia layanan cloud terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat. Kantor pusatnya itu beroperasi di New York City, dan pusat data mereka tersebar luas di setiap sudut dunia untuk menyediakan layanan cloud tanpa batas di seluruh dunia. Lalu, dengan berlangganan hosting cloud dan virtual private server pada DigitalOcean sejumlah $5 per bulan atau kurang lebih Rp72.415, sehingga per tahun modal yang dibutuhkan oleh UMKM adalah sebesar Rp868.980.000. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Dika Satria. Tempat dan waktunya saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap penelitian
implementasi cloud computing di bidang ekonomi. Di sini terdapat alur penelitian yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis dengan wawancara dan observasi langsung kepada peserta UMKM terhadap kebutuhan yang mendukung penelitian ini mengenai layanan software as a service, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut akan digunakan dari tahap awal hingga penyelesaian penelitian. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi aplikasi apa saja yang diperlukan, layanan seperti apa yang akan dibangun, teknik pembayaran untuk penggunaan layanan, dan data-data kebutuhan transaksi bisnis UMKM secara umum. Yang kedua ada pengumpulan data. Berdasarkan kebutuhan, maka data yang akan dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan difokuskan kepada data-data kebutuhan bisnis UMKM secara umum, serta metode pembayaran yang cocok digunakan dalam penggunaan teknologi ini. Yang ketiga itu ada perancangan dan pembuatan sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML. Dan diagram yang dimaksud tersebut adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Untuk merancang database akan digunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Setelah rancangan sistem akan dilakukan pembuatan sistem. Untuk pembuatan sistem ini menggunakan JetBrains, PHP Storm IDE dengan bahasa program yang digunakan yaitu PHP dan SAM sebagai servernya, dengan MySQL sebagai aplikasi untuk membangun database tersebut. Yang keempat ada pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah berhasil dibuat. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian fungsional sistem, apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan batasan-batasan yang ada pada penelitian ini. Setelah melakukan pengujian sistem, selanjutnya akan melakukan pengujian user untuk mengukur tingkat kepuasan user dengan kuesioner yang disebarkan secara acak kepada 10 responden serta UMKM. Maka diagram tersebut akan selesai. Selanjutnya ada perancangan sistem pada UMKM. Hasil perancangan sistem menggunakan diagram UML yang pada gambar di sebelah kanan itu terdapat 5 aktor yang saling terhubung atau saling berinteraksi satu sama lainnya. Pada gambar di kanan dijelaskan bahwa admin cloud sebagai penyedia layanan memiliki akses untuk login, mengolah data admin, mengolah data paket, dan mengolah data pembayaran. Admin UMKM memiliki akses untuk login, mengolah data produk, mengolah data penjualan, melihat data customer, dan mengolah data UMKM. Pada pengunjung provider hanya dapat melihat data paket dan melakukan registrasi UMKM jika ingin berlangganan pada website UMKM kami. Pengunjung UMKM yang terdapat pada gambar di paling bawah hanya dapat melihat daftar produk dan melakukan registrasi customer. Dan yang terakhir, apa itu customer? Customer itu merupakan user yang dapat melakukan login sebagai customer dan
customer ini dapat melakukan pemesanan kepada pihak UMKM. Yang ketiga itu ada sistem informasi. Sistem informasi yang kami gunakan yaitu Digital Ocean yang telah dibahas di bab 3 dengan spesifikasi SO-nya itu Ubuntu Linux 16.04.4 dengan prosesor Intel Xeon dan CPU E5-2650 versi 4 dengan 2.20 GHz 1 core dan menggunakan RAM 1 GB dan SSD 25 GB. Selanjutnya ada server cloud. Pada gambar di sebelah kanan atas, berdasarkan grafik yang penulis pantau pada tiap harinya, penggunaan disk use server cloud belum menyentuh 33% dari total spesifikasi dari SSD-nya yaitu 25 GB. Sehingga penyedia layanan masih dapat menampung UMKM yang ingin mendaftar. Penggunaan CPU pada gambar di kanan, rata-rata trafiknya itu tinggi pada pukul 10 sampai 11 AM di tiap harinya. Maka dapat disimpulkan sistem informasi ini padat pada pukul 10 sampai 11 AM. Yang kedua itu ada pengujian pada black box sistem UMKM. Di sebelah kanan merupakan halaman beranda. Halaman beranda adalah halaman yang akan pertama kali muncul ketika si pengunjung mengakses website UMKM tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menguji setiap proses, mulai dari proses login sampai proses bisnis terjadi, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan terdapat halaman yang masih belum berfungsi atau terjadinya error. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa pengujian, yaitu mulai dari pengujian proses login admin cloud, pendaftaran cloud, konfirmasi pembayaran cloud, login aplikasi pada e-commerce yang telah kami buat, pendaftaran member, penambahan data produk, penambahan kategori, penambahan data provinsi, dan masih banyak yang lainnya. Maka setelah kami membahas mengenai UMKM tersebut, kesimpulannya yaitu implementasi cloud computing software as a service pada UMKM membuat pengguna tidak perlu melakukan investasi yang besar dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam membangun aplikasi e-commerce. Jadi dengan adanya cloud computing, maka kita tidak perlu lagi membuat hardware-hardware yang sangat memakan tempat dan harus di-upgrade terus-menerus. Dengan dilakukan pengujian ini pula, kita dapat memastikan seluruh fitur ini berjalan dengan semestinya dan dapat menghasilkan output yang diharapkan oleh user. Maka dengan adanya penelitian ini, kami memiliki beberapa saran, yaitu prototipe yang telah dibuat kemungkinan harus di-upgrade lagi dengan sistem yang lebih baik lagi, dan tingkat SSD-nya itu bisa kapasitasnya lebih tinggi lagi, sehingga kepadatannya bisa lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri Bapak Dika Satria dan Lutfan Akmal Fatur Rahman. Demikian presentasi dari kelompok 9, kelas 3 Teknik Elektro B, kepada Bapak Saprian Andromeda STMT
dan Bapak Diki Dian Purnama, Sarjana Teknik Magister Engineering, serta teman-teman semua, saya selaku moderator serta perwakilan dari kelompok 9 memohon maaf jika selama jalannya presentasi terdapat kesalahan maupun kekurangan terkait penyampaian materi dari kelompok kami. Mari kita tutup presentasi pada hari ini dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri presentasi ini. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.